Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat ternak semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Untuk kesempatan kali ini kami sedang di kandang peternak. Ini yang dikembangkan untuk jenis domba Sakup. Untuk kesempatan kali ini kita akan melihat atau mempelajari atau cara mengecek domba Sakup yang sedang hamil. Langkah-langkahnya, yang pertama langkah yang utama bisa kita cek melalui ambing susu. Biasanya domba yang sudah mulai hamil, biasanya untuk ambing susunya mulai membesar. Biasanya bisa mulai terlihat ambing susu mulai membesar ketika hamil antara 2-3 bulanan. Ini contoh domba Sakup yang sudah hamil. Ini masih derek. Untuk ambing susunya udah mulai mengisi atau ada pengapuran. Itu bisa jadi ciri-ciri domba yang sedang hamil, ataupun bisa juga dengan cara kita memeras air susu dari domba, tapi kita memerasnya perlahan-lahan agar domba tidak kesakitan. Jika warna susu berwarna kekuningan atau berwarna kental atau berwarna kuningan dan mengental, juga itu bisa jadi ciri-ciri domba yang sedang hamil. Ataupun untuk cara selanjutnya, kita juga bisa dengan melalui cara kita pegang di bagian bawah perut di sini. Ini kita tekan ke atas perlahan. Biasanya kalau domba sudah hamil antara 3 bulanan, itu nanti akan ada gerakan daripada si janin yang ada di dalam domba tersebut. Biasanya untuk domba yang sudah hamil, dari bulunya juga terlihat lebih muda, dan juga untuk dari kelaminnya biasanya berwarna merah cerah. Itu juga bisa jadi ciri-ciri domba yang sudah mulai hamil. Ini untuk dombanya sudah hamil. Ini ciri-ciri domba yang sedang hamil. Untuk warna kemaluannya pun warna kemerah-merahan dan segar, dan tidak ke atas, tapi ini untuk pentilnya ke bawah. Sedangkan untuk dari ambing susunya biasanya mulai membesar. Ini sudah hamil kisaran 3 bulanan. Ini masih derek. Ini derek baru poel 1 pasang. Semoga informasi dari saya bermanfaat sebagai bahan pembelajaran bagi kita semua sebagai peternak. Tentunya harus jeli dan teliti, dan juga harus mengetahui ciri-ciri dari domba kita sudah hamil atau belumnya. Biasanya domba yang sedang hamil, dari pergerakannya untuk si dombanya biasanya terlihat lebih tenang. Itu untuk cara mengetahui domba yang sedang hamil. Untuk cara selanjutnya, kita juga bisa mulai memegang dari bagian bawah ini, atas buntut. Kita pegang dan kita pecet. Untuk kita tekan, biasanya kalau ditekan dan ini akan membalik, tidak kempos. Ini ditekan kembali lagi seperti ini. Biasanya ini juga bisa jadi ciri-ciri domba sedang hamil.
untuk cara mengetahuinya. Ini untuk dere ini lumayan kelas dere super. Untuk pakannya ini pakan full hijauan. Ini yang tengah indukan dari dere yang sedang hamil. Ini untuk indukannya juga sedang hamil lagi. Ini juga udah hamil 2 malahan untuk yang indukan. Itu kapurnya sudah mulai membesar. Ini kita coba dikawinkan dengan jantan merino. Untuk yang pojok ini pejantannya jenis domba merino atau domba Wonosobo. Tentunya dalam menyilangkan domba kita juga mengharapkan dari hasil persilangan yang kita silangkan, tentunya tujuannya untuk mencari atau memperoleh keturunan yang lebih bagus ataupun yang lebih unggul untuk kedepannya. Untuk cara mengecek atau melihat domba sudah tua atau belum, kita bisa lihat di giginya. Ini untuk dere ini poel 1 pasang. Itu pertanda bahwa umur domba ini dalam video baru poel sepasang, yang menandakan baru kisaran umur domba kisaran 13-14 bulanan. Tetapi untuk umumnya biasanya domba mulai ganti gigi atau mulai poel di usia 1 tahun untuk jenis-jenis domba sakup. Tentunya untuk postur badan atau tubuh dari domba sakup biasanya lebih besar dan lebih panjang. Ini untuk keunggulan domba sakup. Untuk betina bisa mencapai bobot 70 bahkan 80 kg. Sedangkan untuk pejantan domba sakup bisa mencapai bobot di angka 1 kintal, bahkan ada yang 1 kintal 50 kg. Itu biasanya kalau domba yang kelas bobot di atas 100 lebih biasanya diberi pakan tambahan seperti pakan tambahan ampas tahu konsentrat ataupun jenis pakan kering lainnya. Karena sekarang sudah mulai ramai domba sakup dikonteskan, jadi para peternak baiknya merawat domba-dombanya dengan lebih maksimal agar nanti kedepannya jika ada kontes para peternak bisa mengikuti acara kontes domba. Tentunya tidak untuk mencari untung ataupun untuk mencari penghasilan. Kontes diadakan tujuannya agar para peternak lebih semangat dan lebih semangat dalam merawat dari domba, karena tujuan kontes agar para peternak mencintai ternaknya masing-masing. Jadi misalkan kita semua ikut ke kontes tapi tidak juara, itu tidak masalah. Yang penting kita sudah sharing atau berbagi ilmu di acara kontes tersebut. Ini lumayan jumbo domba-dombanya. Untuk harga untuk domba yang super seperti dalam video ini, untuk harga ini bisa mencapai 4 juta bahkan 5 juta per ekor untuk jenis-jenis domba sakup yang super. Tentunya domba yang super dan unggul yang diharapkan nanti kita akan mendapatkan hasil atau keturunan yang unggul, yang tujuannya nantinya kita mempunyai genetik domba-domba yang berkualitas dan mempunyai nilai jual yang ekostis atau nilai jual yang bagus tentunya.
karena tujuan kita semua dalam beternak ialah untuk mencari penghasilan atau mencari keuntungan. Jadi baiknya untuk breeding sendiri karena jangka panjang, memerlukan waktu yang lama untuk pakan. Usahakan kita memakai pakan, memanfaatkan lahan-lahan sekitar yang ada yang bisa kita tanami rumput, agar kita semua tidak terbebani dalam bahan pakan, karena breeding memerlukan waktu yang sangatlah panjang. Tentunya jikapun kita punya rezeki, kita juga bisa memberikan pakan tambahan lainnya seperti konsentrat ataupun ampas tahu dan rumput kering lainnya, agar tujuan ternak-ternak kita lebih sehat. Pemberian obat cacing juga diperlukan agar domba-domba kita tidak terkena penyakit cacing. Biasanya untuk ciri-ciri domba yang terkena cacingan biasanya sulit atau lama untuk gemuknya. Makanya kita semua harus jeli dan teliti untuk ternak kita semua. Baiknya kita beri obat cacing antara 6 bulan sekali. Jika domba kita makannya kurang lahap, kita juga bisa beri vitamin seperti vitamin B kompleks agar domba-domba kita lebih sehat dan nafsu makannya lebih maksimal. Ataupun dengan cara alami untuk di daerah kami, untuk jamu untuk domba biasanya memakai temulawak dan kunyit yang dihaluskan, lalu kita beri air sedikit, lalu kita cekokkan kepada domba agar domba kita makannya lebih lahap tentunya. Ini padahal domba-domba untuk pakannya full hijauan, tapi untuk gemuknya ini tidak kalah dengan domba-domba yang diberi pakan tambahan. Karena apa? Pemberian pakannya banyak. Yang utama untuk pemberian pakannya banyak, dan juga ini untuk pemberian pakan untuk satu kali ini diberi pakan 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore hari. Tentunya pemberian pakan siang agar domba tidak terlalu lapar dan nanti domba-domba sendiri jangan cepat gemuk. Karena domba juga seperti kita, jika kita juga kurang pakan atau telat makan, tentunya cepat lapar walaupun sudah makan. Untuk lebih bagusnya domba kita beri pakan 3 kali sehari. Untuk tinggi domba ini untuk yang dere ini 70 up, sedangkan untuk yang indukan itu 75 up. Depannya ini untuk dere paling nanti mencapai, indukan paling bisa mencapai tinggi badan 75. Sedangkan nanti untuk hasil dari persilangan domba Sakup dan domba Merino, nanti yang diharapkan kita peternak mempunyai domba yang besar dan juga tinggi. Itu yang diharapkan dari persilangan domba Sakup dan domba Merino. Sekian untuk informasi kesempatan sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.